Gimana caranya? Oh, kita Iya, tunggu dulu. Ada. Katanya calon berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Dan tentunya apalagi sekarang masih dalam masa pandemi. Jadi pada dasarnya ya kita tetap harus menjaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita dan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita berdoa dengan doa terbaik untuk hari ini. Silakan doa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Nanda Andi Nur Faisa, Andi Mufida, Muhammad Riyadi, Aisyah, Anissa, Muhammad Tauhid, Safana, Amira, siapa lagi nih? Salwa, Andi Muhammad Abian, Siti Asma, Muhammad Ikhlas, Naufal, Rafika, Naila Turahma, Ibnu, Muhammad An'am, Pratiwi, Ibnu Auliansyah, Fauzan, Andi Muhammad Akbar. Nah, terima kasih sudah bergabung di live YouTube. Tentunya yang hadir untuk live YouTube ini tentunya akan ada nilai tambahnya. Karena saya lihat untuk absensinya sendiri itu masih ada beberapa yang belum lengkap dari absensinya. Mungkin saja ada kendala, mungkin sakit atau mungkin izin, mungkin ada acara keluarga dan sebagainya. Akan tetapi hal itu tentunya tidak menghalangi kita untuk kalian bisa hadir dalam pembelajaran, karena kalian bisa tonton kembali pembelajaran yang sudah berlalu. Mungkin saya ingatkan kembali bahwa selain kalian absen di YouTube, di live chat, kalian juga tentunya harus absen melalui link yang dibagikan oleh admin. Karena itu juga salah satu penilaian dalam hal kehadiran. Jadi bukan hanya di live YouTube saja, tapi kalian harus mengisi juga di link yang dibagikan, link absen yang dibagikan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk di bab 5,
yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, tapi sebelum itu, bahwa minggu lalu kita sudah ulangan harian untuk bab 4, dan masih ada beberapa yang belum mengikuti ulangan harian. Jadi hari ini saya akan memberikan susulan, tetap di Nuadu, untuk susulannya, dan nanti akan dibuka di jam 10 sampai besok. Jadi yang belum ulangan harian silakan mengikuti susulan mulai nanti jam 10 sampai besok jam 10-nya lagi. Nah, oke, kita lanjut di materinya. Bahwa hari ini kita masuk di bab 5, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun untuk kompetensi dasarnya, itu menganalisis studi pengetahuan, menganalisis prinsip harmoni dalam keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.5 atau keterampilan menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan pembelajaran kita, ya, khususnya di bab 5 ini itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan makna harmoni dalam keberagaman, bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menguraikan permasalahan dan akibat yang muncul dalam keragaman masyarakat Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu adalah peserta didik dapat menguraikan upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai dalam bab 5 ini. Untuk hari ini, jadi untuk hari ini kita akan masuk di tujuan pertama. Tapi sebelum itu, mungkin sedikit di sini kalian bisa lihat di fotonya. Di sini Gus Dur mengatakan agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Nah, jadi pada dasarnya kita ini memang berbeda. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbeda. Nah, tentunya dalam agama pun itu melarang yang namanya perpecahan. Tapi memang kita sudah ditakdirkan itu untuk berbeda. Hal yang demikian tentunya kita harus sadar bahwa ya pada dasarnya kita memang berbeda. Intinya di situ. Nah, inilah yang akan kita bahas selanjutnya, itu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Yang bagaimana ya dari suku, agama, ras, dan antar golongan itu pasti akan beda. Nah, di sini untuk tujuan pertama hari ini yang akan kita laksanakan atau yang akan kita capai itu adalah peserta didik dapat menjelaskan makna harmoni dalam keberagaman dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di sini saya lupa itu ekonomi. Nah, saya tampilkan keseluruhan materi kita Jadi saya tampilkan keseluruhan materi kita yang akan kita pelajari dari di bab 5 ini tentunya. Jadi yang bagian A itu ada makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Tentunya poin-poinnya yang pertama keberagaman dan kesetaraan, kedua keberagaman dalam gender, 3 keberagaman dalam ekonomi, 4 keberagaman dalam sosial budaya. Kemudian untuk bagian B-nya itu adalah permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Poinnya itu ya secara sosiologis bagaimana permasalahan itu bisa ada, kemudian konflik bernuansa sara, kemudian yang ketiga primordialisme, keempat itu adalah etnosentrisme. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari untuk di bagian B. Kemudian untuk bagian C
Yang pertama itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah penyebab konflik dalam masyarakat. Kedua, akibat yang ditimbulkan terjadinya konflik. Nah, itu yang kedua. Kemudian untuk bagian D, yaitu adalah upaya menyelesaikan masalah keberagaman dalam masyarakat. Satu, upaya dengan pendekatan kearifan lokal dan nasionalisme. Kemudian kedua, upaya dengan mengembangkan toleransi. Kemudian ketiga, peran pemerintah dan masyarakat dalam masalah keberagaman. Jadi apa peran pemerintah? Dan tentunya bekerja sama dengan masyarakat. Nah, tapi untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu adalah di poin A, itu makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk gambarnya bahwa laki-laki ada perempuan yang main bersama, yang dimana pada dasarnya tentunya akan berbeda. Dilihat juga dari warna bajunya, tentunya dia juga berbeda. Mungkin dilihat dari segi penampilannya, dilihat juga pasti akan berbeda. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak, ada yang keriting rambutnya, ada yang pakai kacamata, dan ada yang lurus rambutnya. Nah, hal ini tentunya sangat menggambarkan tentang perbedaan itu sendiri atau keragaman itu sendiri. Tapi bisa dilihat di sini bahwa apa yang dilakukannya itu adalah dia bermain bersama. Nah, di situ ada kebersamaan. Nah, di sini tentang di poin A itu tentunya yang pertama yang kita pelajari adalah keberagaman dan kesetaraan. Apa itu keberagaman dan apa itu kesetaraan? Keberagaman atau keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan gender. Saya ingin tanya dulu, yang live di sini, yang ikut gabung, saya berharap bisa interaktif di live chatnya. Di Indonesia, khususnya itu kan ada beberapa agama. Saya tanya, ada berapa agama yang diakui secara hukum di Indonesia? Jadi ada berapa agama yang diakui secara hukum di Indonesia? Mungkin ada yang bisa memberikan komentar. Oh ya, sudah gabung juga Rifatul, Muhammad Fadlan, Asifah. Nur Faisa sudah menjawab ada 6 agama. Oke, siapa lagi? Hadijah 6. Aisyah Sofia juga bilang 6. Mungkin masih ada lagi. Gabung juga Sahra Adawiyah, Siti Hadijah juga, Ilvia. Oke. Mungkin terima kasih atas jawabannya. Sama yang 3 orang, Nur Faisa, Siti Hadijah, dan Aisyah Sofia. Nah, ada 6 agama. Oke, betul sekali yang disampaikan bahwa ada 6 agama. Jadi yang pertama itu adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Ini yang Ilvia lebih lengkap lagi. Yaitu adalah dia menyampaikan bahwa yaitu adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Nah, siapa nih? Asma juga 6 agama. Ilvia kenapa dihapus? Harusnya itu jawaban yang yang harusnya bagus karena sudah ditampilkan agamanya apa. Nah, Asifah juga
Bilang nama agama. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Tentunya ini hal yang sangat baik karena kalian bisa interaksi di sini. Nah, jadi pada dasarnya, jadi keenam agama tersebut merupakan bisa dilihat bahwa keragaman itu atau keberagaman itu pasti ada, terutama juga agama di Indonesia. Nah, hal yang demikian juga menandakan bahwa yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa kita itu tidak dilarang oleh jadi agama itu tidak jadi agama itu tidak melarang perbedaan, tapi yang dilarang itu ya hanya perpecahan. Nah, selanjutnya kesetaraan. Apa pengertian dari kesetaraan atau kesederajatan? Itu berasal dari kata setara atau sederajat yang dimana menunjukkan adanya tingkatan yang sama dan kedudukan yang sama antar satu sama lain. Nah, tentunya kesetaraan di sini yang dimana bukan persoalan bahwa tinggi badan harus setara, kemudian apalagi mungkin kalau misalnya dikasih uang juga harus setara, kan begitu. Nah, yang di sini maksudnya kesetaraan bahwa adanya pandangan yang sama kepada manusia satu dengan yang lainnya, yaitu adalah bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan. Nah, pada dasarnya kita sebagai makhluk Tuhan itu atau kita sebagai manusia tentunya itu kita setara di situ, bahwa kita memang berbeda, tapi pada dasarnya nilai-nilai kemanusiaan itu harusnya dilekatkan kepada kita. Nah, itulah kenapa muncul ada HAM, hak asasi manusia, muncul juga yang namanya kewajiban asasi manusia. Nah, hal yang demikian itu menunjukkan bahwa kesetaraan itu ya memang harus diperjuangkan. Nah, selanjutnya di poin A ini, nah di sini bisa kita lihat di gambarnya bahwa di sini kita membahas tentang keberagaman dalam gender. Kalian bisa lihat di sini yang berdiri, foto yang berdiri, ada perempuan dan ada laki-laki. Dan di sini dia tampil itu bersamaan. Nah, di sini maknanya apa? Maknanya itu bahwa baik laki-laki ataupun perempuan itu harus pada dasarnya itu sama. Apalagi di hadapan Tuhan, bahwa laki-laki dengan perempuan itu sama. Akan tetapi ada hal-hal yang mungkin kalau misalnya kita masuk di dalam ranah keperempuanan dan ranah laki-laki, tentunya ya ada hal-hal yang memang pada dasarnya tidak bisa dilakukan oleh laki-laki dan tidak bisa juga dilakukan oleh perempuan. Tapi pada dasarnya mungkin dalam hal pekerjaan, mungkin dalam hal tampil di depan umum, ini sebagai dosen misalnya, polisi, itu kan semuanya harus sama, haknya harus sama. Nah, keberagaman dalam gender di sini bisa kita lihat pengertian gender di sini bahwa gender itu berasal dari bahasa Latin, yaitu genus, berarti tipe atau jenis gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Nah, bisa kalian lihat di kata gender itu adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Nah, berbicara persoalan gender di sini tentunya lebih kepada berbicara tentang jadi berbicara tentang jenis kelamin baik perempuan ataupun laki-laki, tapi itu dalam penilaian secara sosial dan budaya. Nah, di sini tambah lagi ada pengertian tentang gender. Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antar wanita dan pria secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Nah, di sini lebih spesifik lagi bahwa
Jadi membedakan wanita dengan perempuan secara biologis, perilaku, mentalitas, dan secara sosial budaya. Nah, mungkin ini contohnya. Bisa kalian lihat contohnya adalah seorang wanita secara penampilan dikenal memiliki perasaan halus, penampilan yang lemah, gemulai, dan berambut panjang. Ya walaupun sekarang ya ada yang perempuan yang suka dengan rambut pendek. Nah, ini seorang wanita. Kalau misalnya laki-laki ya, laki-laki dikenal dengan penampilannya yang maskulin, kemudian mungkin suka memakai parfum, rambutnya yang pendek, kemudian badannya yang tegak dan berotot dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh-contoh tentang gender. Jadi pada dasarnya gender itu adalah sebuah penilaian yang dimana antara wanita dan perempuan, baik itu secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Nah, selanjutnya makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Poin ketiga itu adalah keberagaman dalam ekonomi. Keberagaman dalam ekonomi, kalian bisa lihat gambarnya di sini, bahwa ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi petani, perawat, kemudian ada yang menjadi pilot, kemudian ini ada yang menjadi kontraktor, ada yang penjual. Nah, di sini bisa kalian lihat keberagaman itu dalam ekonomi itu bagaimana. Bahwa polisi itu berkaitan tentang keamanan, guru tentunya pendidikan, kemudian dokter di bidang kesehatan, pertanian ini tentunya di bagian pangan, suster bagian kesehatan, pilot ini tentunya di bagian transportasi. Nah, kemudian ini ada pakai helm proyek sebagainya. Berarti ini menunjukkan bahwa ekonominya itu berada di hal pembangunan. Kemudian nah ini ada yang penjual, tentunya di sini ekonominya tentunya berasal dari jual beli atau di pasar. Nah, di gambar ini tentunya menunjukkan keberagaman kita dalam hal ekonomi, yaitu adalah lebih kepada bagaimana pekerjaannya. Dan ini tentunya ya pasti tidak dilarang lah, karena ya masing-masing orang mempunyai hal yang dikerjakan. Jadi hal yang dikerjakan itu tentunya ya dasarnya ya menginginkan kesejahteraan ekonomi. Nah, keberagaman ekonomi adalah sekalian lihat di sini. Jadi keberagaman ekonomi adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Keberagaman ini biasa dilihat beraneka jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kalian bisa lihat di bukunya tentunya di halaman 118. Jadi kalian bisa lihat di halaman 118 tentang keragaman dalam ekonomi. Itu di sini menjelaskan tentang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, bisa kalian lihat juga di halaman 120. Di sini secara hukum keragaman ekonomi itu sangat didukung, terutama di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dimana di situ menjelaskan bahwa adanya demokrasi ekonomi, bahwa semuanya itu ya harus memiliki pekerjaan. Jadi harus memiliki pekerjaan, kehidupan yang layak, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa baca di sini di paragraf 1, 2,
paragraf keempat, bahwa keberagaman di bidang ekonomi adalah setiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi kepada warga negara yang kurang mampu. Negara wajib memberikan bantuan agar bisa hidup sejahtera. Demokrasi ekonomi mengharapkan distribusi yang adil dalam hal pendapatan dan kekayaan. Jadi demokrasi ekonomi di sini itu memperjuangkan bahwa semuanya harus setara. Jadi keberagaman ekonomi itu harus sama, atau distribusi ekonomi itu harus sama, yang dimana nantinya tidak ada lagi yang kaya, maksudnya tidak ada yang sangat kaya, tidak ada yang sangat miskin. Akan tetapi nanti di sini adalah bahwa yang kaya itu membantu yang miskin. Nah, hal yang demikian tentunya ini yang sangat diperjuangkan di dalam kata demokrasi ekonomi. Nah, kalian bisa lihat di sini juga bahwa demokrasi ekonomi mengharapkan distribusi yang adil dalam hal pendapatan dan kekayaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 33 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, kalian bisa lihat di sini yang berbunyi 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, itu yang perlu dicatat bahwa di sini ada asas kekeluargaannya. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, misalnya tambang-tambang pada dasarnya ya harus dikuasai oleh negara, ataukah paling tidak tambang itu diberikan izin oleh negara, atau yang orang kaya yang ingin mengelola tambang tentunya ya harus ada izin dari negara. Kemudian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipengaruhi dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi semua yang ada di sini, baik itu bumi, baik itu air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara. Jadi di atas tanah misalnya atau di bawah tanah itu semua dikuasai oleh negara. Tapi yang ayat 3 ini itu pada dasarnya ada beberapa ahli mengatakan bahwa itu harus dirubah. Karena kenapa? Sekarang bukan hanya kekayaan bumi saja, bukan hanya kekayaan di air saja, ataupun kekayaan alam yang ada di bawah bumi misalnya. Tapi ini juga kekayaan udara kita. Karena bisa dilihat bahwa udara kita juga itu memiliki potensi ekonomi. Karena kenapa? Di udara memang mungkin dilihat itu kosong, akan tetapi jalur katanya jalur di udara itu lebih padat daripada jalur yang ada di darat. Nah, jadi itu tentunya berpotensi untuk menjadi pendapatan ekonomi. Akan tetapi itu belum ada aturan yang baku atau belum masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ayat 4 itu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tentunya ekonomi kita yaitu adalah pada dasarnya tujuan utamanya menjaga kesatuan nasional. Bahwa misalnya saja pedagang sayur misalnya itu tidak bisa mendistribusikan sayurannya, kemudian begitupun dengan nelayan tidak bisa mendistribusikan ikannya misalnya. Nah, itu yang akan menjadi masalah tentunya. Kemudian petani juga tidak bisa mendistribusikan hasil panennya,
Nah, itu yang menjadi masalah semua dan itu berdampak kepada kemajuan dan kesatuan ekonomi. Begitupun dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Tentunya perekonomian ini merupakan hal yang sangat vital di dalam kehidupan kita sebagai warga negara tentunya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat bahwa keadaan yang beragam sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Jadi keberagaman ekonomi, jadi keadaan ekonomi yang beragam sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Contohnya saja, jika tinggal di daerah pantai maka pekerjaannya sebagai nelayan atau penjual ikan. Itu yang tinggal di gunung misalnya ya kebanyakan ya penjual sayur, apalagi bahan-bahan dapur misalnya bawang, cengkeh dan lain sebagainya. Nah, hal yang demikian kalaupun misalnya yang di kota ya tentunya lebih banyak kepada pekerjaan-pekerjaan yang di kantoran, intinya di situ. Nah, itu keberagaman ekonomi. Selanjutnya kita masuk di keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial budaya, kalian bisa lihat di sini di gambarnya. Di gambarnya itu tentang sosial budaya. Kalian bisa lihat ada baju adat Bugis, Jawa, Bali, Dayak, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu kebudayaan sosial. Nah, mungkin ini pertanyaan sekali lagi untuk kalian yang di live chat di sini, khususnya di Sulawesi Selatan, ada berapa suku? Jadi saya tanya, ada berapa suku yang kalian ketahui yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Sulawesi Selatan? Kira ada yang bisa menjawab? Oke, Fatimah Sarah juga sudah gabung. Fatana, ini Arsyad. Oke, mungkin ada yang memberikan tanggapan di live chatnya bahwa khususnya di Sulawesi Selatan ada berapa suku yang kalian ketahui? Nah, oke, Nur Faisa, suku Bugis, ya oke itu masih satu, masih ada beberapa. Toraja, Nur Hasim. Oke, ada lagi? Makassar. Nah, ini ada suku Makassar, Toraja, Bugis, Mandar. Nah, ini ada sudah menyampaikan 4, itu Asifah. Oke. Nah, Nurul Makfira, Makassar, Bugis, Toraja. Oke, 3. Nah, oke, terima kasih atas jawabannya tadi bahwa nah, pada dasarnya di Sulawesi Selatan itu ada 4 suku yang tersebar di sini ya. Mungkin selain Jawa lah, karena di Sulawesi Selatan juga tentunya ada suku Jawa. Nah, jadi ada suku Bugis, Makassar, kemudian Mandar dengan Toraja, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, ya tentunya juga kalau misalnya dilihat ya suku Jawa juga banyak di Sulawesi Selatan. Hal yang demikian tentunya menunjukkan bahwa sosial budaya kita itu memang kaya. Di satu daerah saja itu ada beberapa suku. Nah, dari suku itu tersebut tentunya banyak keragaman juga di situ, baik itu bahasanya, baik itu pakaiannya, kemudian adat istiadatnya,
kemudian apalagi upacara adatnya. Nah, itu semua merupakan sebuah keberagaman khususnya di sosial budaya. Nah, keberagaman sosial budaya itu disebabkan oleh beragamnya suku bangsa serta kekayaan budaya di Indonesia. Misalnya keragaman bahasa, rumah adat, upacara adat. Nah, kalau misalnya kalian jalan-jalan ke kemana lagi di Benteng Sumbaopu. Di Benteng Sumbaopu kalian bisa lihat di situ beberapa macam rumah adat yang khususnya ada di Sulawesi Selatan. Kalian bisa lihat bentuknya, misalnya rumah adat Bugis, Luwu misalnya, kemudian Toraja, itu semua ada jenis bentuk-bentuk khususnya rumah adat. Nah, kemudian upacara adatnya dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini. Salah satunya untuk menjadi hidup yang harmoni, contohnya dalam keberagaman sosial budaya yang paling mudah, yakni mengutamakan toleransi dan tidak menjelek-jelekkan suatu budaya atau suku bangsa. Tentunya sosial budaya di sini sangat sensitif, apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang konflik. Karena kenapa? Apalagi tentang kedaerahan itu sangat sensitif karena itu bisa masuk semua, mungkin bisa masuk di antar golongan, bisa masuk ras. Nah, ini yang akan menjadi sumber-sumber konflik yang bisa berada di masyarakat. Nah, tentunya yang memberikan jawaban tadi, terima kasih. Ini Silda suku Bantik, kemudian Ilvia juga suku Mandar tadi. Nah, jadi dari keempat tadi yang kita pelajari, yaitu ada keragaman, tentang pengertian keberagaman dan kesetaraan, keberagaman dalam gender, kemudian keberagaman dalam ekonomi, keberagaman dan sosial budaya. Pembahasan ini merupakan pertemuan pertama kita khususnya di bab 5 untuk di poin A khususnya. Nah, di sini saya mungkin sedikit memberikan kesimpulan. Walaupun ya pada dasarnya kalian juga memiliki kesimpulan tentang makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia yang kita pelajari tadi. Dengan kalian membaca bukunya, kemudian melihat referensi yang lain, tentunya kalian juga memiliki kesimpulan masing-masing. Nah, di sini pun saya mempunyai kesimpulan. Kalian bisa lihat gambar di sini, ada toleransi, kemudian ada keberagaman di dalam Pancasila, dan tentunya ya Pancasila pasti mengamini itu, karena di sila ketiga saja, yaitu adalah persatuan Indonesia, di situ pasti akan sadar bahwa kita ini beragam, dan yang kita butuhkan itu adalah sebuah persatuan. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa keberagaman dalam masyarakat karena adanya perbedaan agama, suku, ekonomi, sosial budaya, gender, dan lain-lain, bahwa keberagaman harus dirawat dengan kata persatuan dan toleransi. Dengan bersatu dan toleransi, konflik tidak mungkin terjadi, yang ada hanya perdamaian, dan sebagai warga negara selalu mengedepankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu kesimpulan saya tentunya dalam materi ini untuk pertemuan kali ini. Jadi minggu depan kita akan masuk di poin B-nya tentang permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia.
Mungkin kita akan bahas di sini dua, permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia, dan bagian C, yaitu adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah yang muncul. Nah, jadi saya berharap kalian semua tetap belajar di rumah, khususnya di poin B dan poin C. Itu yang harus kalian pelajari. Dan ini mungkin yang saya sampaikan bahwa di LKPD-nya kalian mungkin sudah baca di kalian sudah lihat LKPD-nya. Nah, silakan kalian kerjakan, dan itu hanya salahnya satu nomor saja. Jadi kalian kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab atas jawaban kalian. Ya, tentunya diutamakan adalah kejujuran. Oke, tapi sebelum saya tutup, mungkin bisa berikan tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing. Terima kasih tadi yang sudah komentar tentang pertanyaan saya, dan terima kasih yang gabung lebih awal tadi di pertemuan kita. Dan tentunya hal yang demikian ya pasti ada nilai tambah lah, khususnya di pembelajaran saya. Apalagi saya lihat di absennya masih banyak yang belum mengisi absen, dan itu tetap saya ingatkan bahwa selain kalian absen di live chat di YouTube, kalian juga tentunya absen pada link yang dibagikan oleh admin. Nah, oke, saya kira itu cukup hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya semua. Tetap menjaga kesehatan, mengikuti instruksi pemerintah. Mengikuti instruksi pemerintah itu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.